Shalom. Itu warung Mitra. Ya, puji Tuhan. Kita akan mulai ya, Bu ya. Oke, Pak. Iya. Puji Tuhan. Ya. Shalom Bu Ika, bisa doa pembukaan Bu? Kangen nama suaranya nih. Sinyalnya kan pagel. Ya. Sinyalnya katanya pagem. Oh gitu. Ya udah Bu Mila deh ya, yang doa pembukaan. Sekarang pagem. Ya, sekarang. Ya. Oke, pagem. Ya. Mari kita satu dalam doa. Ucap syukur Tuhan untuk malam hari ini Tuhan, Kau masih kumpulkan kami Bapa melalui udara Tuhan. Setiap doa-doa kami Bapa, apapun Tuhan yang kami doakan pada malam hari ini Bapa, biar kiranya Engkau Tuhan yang menyertai Tuhan, Kau yang membebaskan setiap roh kami Tuhan, untuk kami bisa sama-sama berdoa Tuhan, memuji dan memuliakan Engkau saja pada malam hari ini Tuhan. Apapun Tuhan, melalui udara pun kami percaya Bapa kuasa-Mu sempurna atas setiap rumah-rumah yang saat ini mengikuti Zoom Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati dari awal sampai akhirnya Bapa, dan Kau saja Tuhan yang selalu ada di setiap hidup kami Bapa, pribadi lepas pribadi Tuhan, kami lepaskan Tuhan segala apapun Tuhan yang ada dalam hidup kami, hati kami Tuhan, dan kami mau fokus dalam Engkau Bapa, memuji dan memuliakan Kau saja Tuhan. Ampuni segala pelanggaran kami Tuhan, apapun Tuhan yang kami lakukan Bapa, kami minta ampun Tuhan, biarlah apapun yang ada dalam hati kami Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Tuhan, Zoom kami Bapa, awal sampai akhir Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, kita akan naikkan pujian ini yang berjudul Mahkota Kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia dari awal. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring
saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Makasih Tuhan. Haleluya. Kita nekat pujian ini dari awal dengan sungguh-sungguh sampai kita ketemu Tuhan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Katakan melayani, mengasihi-Mu, melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekali lagi melayani, mengasihi-Mu, kita sembah Tuhan. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Haleluya. Ajar kami tetap melayani, ajar kami tetap mengasihi. Terima kasih Tuhan sudah sangat baik dalam hidup kami. Kami percaya malam ini Tuhan menjamah kami. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau baik. Terima kasih Yesus, Engkau baik.
apapun keadaan kami Tuhan, kami ingin bersyukur di hadapan-Mu. Tuhan Engkau baik, Tuhan Yesus Engkau baik. Haleluya. Katakan melayani, melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Menyembah-Mu, Tuhan dan Raja-Ku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Dari awal diam di batu-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Yesusku, Kau kerinduanku, rinduku. Diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Yesusku, Kau kerinduanku, menyembah-Mu, Tuhan dan Raja-Ku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Katakan ku rindu diam di bait-Mu. Diam di bait-Mu, nikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Yesusku, Kau kerinduanku, rindu. Diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Yesusku, Kau kerinduanku, menyembah-Mu, Tuhan dan Raja-Ku,
Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita akan dukung bersama-sama untuk NKRI dan juga Presiden, Wakil Presiden kita. Dan saya menuju nanti Ibu Sarah ya Bu ya, berdoa untuk NKRI, kemudian Presiden, Wakil Presiden, Gubernur Jawa Barat, Wali Kota Depok, dan juga kita doakan untuk Ketua Sinode GBI dan juga stafnya, dan juga GBI seluruh dunia. Ibu ada ada tulisannya Ibu ya? Ada. Ya, oke. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh, di hadiratmu bahagiaku penuh. Langsung ya Pak Gem? Ya langsung Bu ya. Iya. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah terus Tuhan nama-Mu Tuhan dimuliakan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk semua kegiatan ya Tuhan, untuk bangsa dan negara, Tuhan, untuk presiden, wakil presiden, jajarannya, menteri, Tuhan, kabinetnya Tuhan, Kau berkati senantiasa Tuhan. Biarlah Tuhan, pemerintahan Prabowo Gibran Tuhan Kau berkati senantiasa Tuhan. Biarlah Tuhan, ada kedamaian di dalam pemerintahannya Tuhan. Bahkan Kau berkati juga Tuhan, Wali Kota Depok, sampai jajarannya Tuhan, RT RW semua Tuhan Kau berkati senantiasa. Biarlah Tuhan pemerintahan ini semakin jaya, semakin makmur, semakin ada kedamaian Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintahan yang ada Tuhan, Gubernur Jawa Barat, Wali Kota semuanya Tuhan, Kau berkati senantiasa Tuhan, biarlah Tuhan pemerintahan yang baru ini Tuhan menjadikan damai Tuhan, ada kerukunan yang begitu luar biasa Tuhan. Bahkan di tahun 2025 ini semakin maju Tuhan, semakin Kau berkati Tuhan, lihat Tuhan bangsa dan negara ini Tuhan. Tuhan Kau berkati juga Tuhan untuk Ketua Sinode GBI, para staf Sinode GBI seluruh dunia Tuhan. Kau berkati Tuhan, Kau pakai hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam sidang sinode ini Tuhan, Kau pakai semuanya Tuhan, Kau berkati Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa Tuhan menjadikan Tuhan terus maju di dalam Tuhan dalam pelayanannya Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati semua NKRI tetap utuh senantiasa Tuhan, Kau berkati bangsa dan negara ini Tuhan. Biarlah Tuhan bangsa dan negara ini terus Tuhan ada kedamaian Tuhan, kerukunan Tuhan. Bahkan Tuhan biarlah Tuhan Engkau berkati juga Tuhan hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam sinode semuanya Tuhan Kau berkati Tuhan. Tetap utuh Tuhan untuk terus melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kau berkati semua Tuhan dari atas sampai bawah, RT RW bahkan Tuhan lingkungan yang ada di seluruh Tuhan Kota Depok ini Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa Tuhan
ada kedamaian, ada kerukunan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, nanti setelah ini Pak Sab, bisa Pak Sab nanti doa untuk yang kedua Pak Sab ya. Oke Pak Bram. Ya, baik, kita akan naikkan pujian ini. Yesus tampung air mataku. Sengsaraku, Engkau yang menghitung air mataku. Kau tampung dalam firman-Mu, ya Tuhan, Kau tahu hatiku yang hancur, namun ku percaya sengsaraku, Engkau yang menghitung air mataku. Kau tampung dalam firman-Mu, ya Tuhan, Kau tahu hatiku yang hancur, namun ku percaya musuhku akan mundur, musuhku akan mundur waktu ku berseru. Yakin Tuhan di pihakku, dalam janji-Mu hatiku percaya. Tangan kanan-Mu memberi kemenangan. Musuhku akan mundur waktu ku berseru. Yakin Tuhan di pihakku, dalam janji-Mu hatiku percaya. Tangan kanan-Mu memberi kemenangan. Tangan kananmu memberi kemenangan. Tuhan Yesus, kembali kami bersyukur ya Bapa untuk kasih setia-Mu, kebaikan-Mu, bahkan kemenangan yang sudah Kau berikan buat kami Tuhan. Tuhan, pada malam hari ini ya Bapa, kami menyerahkan Tuhan untuk komisi-komisi Tuhan, GBIS 56 ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Untuk komisi anak, komisi youth, komisi profesi, serta wanita, dan komisi pria ya Bapak. Kami menyerahkan semua program-program setiap komisi ini ke dalam tangan-Mu, bahkan setiap pengurusnya, bahkan juga Tuhan kami menyerahkan setiap anggota-anggota komisi ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Biarlah kiranya Tuhan Kau menyertai setiap komisi GBIS 56 Tuhan, dalam hal yang diprogramkan setahun ini Tuhan. Apapun yang dilakukan oleh setiap komisi-komisi ini Tuhan, biarlah berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Semuanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Apapun yang diprogramkan, boleh Tuhan menyaring seluruh umat-Mu Tuhan, jemaat-Mu di GBIS 56, untuk boleh Tuhan bergiat hati, untuk boleh tetap bersemangat Tuhan, untuk tetap terus memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Program-program yang sudah direncanakan Tuhan, biarlah Engkau menyertai ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan bidang pelayanan PW, Asar Kolektan, pelayanan perkunjungan, diakonia, dan kematian, serta pelayanan doa Tuhan. Biarlah kiranya setiap yang ditunjuk Tuhan untuk pelayan-pelayan yang sudah dipercayakan ini Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang dilakukan, apapun yang diprogramkan untuk setahun ke depan ini Tuhan, Engkau menyertainya ya Bapa. Biarlah senantiasa Tuhan Engkau yang dipermuliakan. Mulialah nama-Mu Tuhan, bahkan dalam setiap pelayanan-pelayanan ini Tuhan. Boleh Tuhan sampai menyentuh ke ujung akar, bahkan sampai ke ranting-ranting Tuhan setiap jemaat GBIS 56 Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan setiap perlengkapan ibadah GBIS 56 Tuhan, baik
media audio, video, baik ibadah, gedung-gedung ruang, serta lingkungan Tuhan kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah perkenanan-Mu Tuhan nyata dalam setiap tempat ibadah kami, bahkan peralatan-peralatan dan perlengkapan-perlengkapan Engkau sertai Tuhan. Tiada gangguan apapun Tuhan jika Engkau berkehendak Tuhan. Bahkan kerinduan-kerinduan kami untuk melengkapi setiap perlengkapan ibadah Tuhan. Engkau Tuhan yang menjamah, Engkau Tuhan yang menggenapinya ya Bapa. Kami percaya, sungguh percaya bahwa penyertaan-Mu nyata atas setiap kami, GBI S56 ya Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan kegiatan ibadah Tuhan. Ibadah raya, hari Minggu, ibadah kategorial, ibadah PW, ibadah online, ibadah komsel, dan bahkan ibadah-ibadah komisi, setiap ibadah puasa Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berkenan dalam setiap ibadah-ibadah kami ya Tuhan. Layakkan setiap kami Tuhan. Bahkan setiap ibadah kami Tuhan. Boleh ya Tuhan, Engkau menjadikan kami setiap anak-anak-Mu Tuhan yang taat. Anak-anak-Mu yang senantiasa Tuhan tulus dan jujur. Untuk kami boleh terus memuliakan nama-Mu Tuhan dalam setiap ibadah-ibadah kami ya Bapa. Ibadah kami jadikan menjadi pembentukan bagi setiap pribadi kami, jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Untuk kami juga menyerahkan doa kami pada setiap jemaat yang telah memberikan pemberian-pemberian untuk pemberian kasih, pemberian perpuluhan, pemberian kolekte, bahkan buah sulung, setiap apapun Tuhan yang dipersembahkan oleh seluruh jemaat-Mu GBS 56 Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan memberkati semuanya Tuhan, jemaat-Mu Tuhan, yang telah dengan tulus hati Tuhan mempersembahkan segala sesuatunya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kuduskan dan layakkan setiap kami anggota Gereja GBIS 56 jemaat-Mu ya Tuhan. Biar kami layak Tuhan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan untuk ibadah malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus inilah doa-doa kami. Biarlah Engkau yang menyempurnakan setiap doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Puji Tuhan, nanti doa yang ketiga nanti Ibu Sinta akan memimpin kita dalam doa. Kita akan naikkan pujian ini. Ingat kasih-Nya. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih-Mu menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebus, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Oh kasih Yesus, kasih Yesus
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik dalam surga, dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang kami sembah. Pada malam hari ini kami satukan hati untuk berdoa kepadamu, memuji, menyembahmu ya Tuhan, kiranya menyenangkan hatimu. Pada saat ini Tuhan Yesus kami menaikkan doa-doa kami kepadamu. Firman-Mu berkata jika ada niat jahat dalam hati kami, tentulah Tuhan tidak mendengarkan doa kami. Dan pada saat ini Engkau memeriksa setiap hati kami Tuhan, untuk kami boleh Tuhan menaikkan doa-doa kami. Dan saat ini pun Tuhan kami berdoa untuk keluarga gembala ya Tuhan. Kami serahkan keluarga gembala ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, khususnya untuk Bapak Gembala Sidang kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau menganugerahi dia tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, umur yang panjang ya Tuhan. Berkat-Mu ada atasnya ya Tuhan. Engkau yang memilih dia, firman-Mu berkata Engkau tidak pernah salah pilih ya Tuhan. Ya Bapa, Engkau memperlengkapi hamba-Mu ini ya Tuhan Yesus. Tanda-tanda ajaib menyertai setiap pelayanannya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau mengaruniakan dia umur yang panjang ya Tuhan. Berkati Ibu Gembala ya Tuhan Yesus, menjadi Tuhan Yesus penolong ya Tuhan. Untuk Bapak Gembala ya Tuhan, biarlah dia tetap kuat dan sehat ya Tuhan. Anugerahi mereka umur yang panjang untuk terus mengembalakan sidang-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ya Tuhan kedua anaknya Yapet dan Jason ke dalam tangan-Mu. Berkat-Mu ada atas mereka ya Tuhan, karena janji firman-Mu ya dan amin. Anak cucu orang benar tidak pernah ditinggalkan Tuhan dan tidak pernah meminta-minta roti. Jadilah atas keluarga hamba-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kami Tuhan serahkan seluruhnya keluarga gembala ke dalam tangan-Mu. Baik Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Pak Buyung dan Mami Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Anugerahi mereka umur yang panjang ya Tuhan Yesus. Sehat terus ya Tuhan, melihat anak cucu menantu melayani Engkau ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus keluarga gembala diberkati oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan kuat kuasa darah Yesus. Bahkan yang ada di Lampung ya Tuhan Yesus. Berkati Bapak Gembala Sidang yang ada di Lampung ya Tuhan. Bahkan ya Tuhan seluruh tim ministry yang ada di sana pun diberkati oleh Tuhan. Dilindungi oleh Tuhan. Engkau memberikan perbedaan antara orang benar dan orang fasik ya Tuhan. Janji-Mu itu Tuhan Yesus ya dan amin ya Bapak. Jadilah atas keluarga Gembala Sidang secara keseluruhan ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tutup bungkus keluar masuk mereka ya Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Apapun yang mereka perlukan, Engkaulah Jehovah Jireh mencukupi segala keperluan mereka ya Tuhan. Mereka biji mata-Mu dan Engkau mencukupkan segala apa yang mereka butuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk seluruh usaha jemaat-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah seluruh umat-Mu berusaha memiliki roh yang takut akan Engkau ya Tuhan. Supaya Engkau menganugerahi Tuhan berkat yang berbeda bagi setiap seluruh umat yang memiliki usaha ya Tuhan. Bukanlah usaha yang menjauhkan kami dari kasih-Mu ya Tuhan, tapi justru Engkau memberikan kami usaha seluruh umat-Mu, membuat kami semakin lagi dekat kepadamu ya Tuhan. Engkau Tuhan yang berdaulat atas setiap usaha umat-Mu ya Tuhan. Berkat-Mu ada atas setiap umat-Mu ya Tuhan yang berusaha ya Tuhan. Ya baik yang bekerja ya Tuhan diberkati oleh Tuhan. Yang mencari pekerjaan Engkau tolong ya Tuhan Yesus. Bapa dalam nama Yesus kami serahkan seluruh sidang jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Tidak ada yang miskin di antara umat-Mu karena seluruh umat-Mu melakukan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Siapapun yang melakukan firman-Mu, Engkau akan melaksanakan apa yang Kau firmankan bagi seluruh umat-Mu ya Tuhan. Berkati Tuhan seluruh usaha umat-Mu, pekerjaan umat-Mu ya Tuhan. Tolong seluruhnya ya Tuhan Yesus. Tolong ya Bapa kami saat ini Tuhan. Situasi tidaklah baik. Tapi kami Tuhan Yesus akan melihat perbedaan itu ya Tuhan. Kami akan menyaksikan bagaimana Tuhan membela kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan. Untuk komunikasi antar pribadi ya Tuhan. Baik ya Tuhan terkeluarga maupun jemaat. Baiklah adanya Tuhan Yesus. Biarlah kami Tuhan sesama kami bergaul dengan baik ya Tuhan. Supaya Tuhan Yesus komunikasi kami baik juga Tuhan dalam nama Yesus. Dari setiap firman-Mu yang disampaikan di setiap minggu, itu cukup bagi kami untuk mengajar kami ya Bapa. Karena sungguh-sungguh pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Firman-Mu itu mengingatkan kami untuk kami terus memiliki komunikasi yang baik dengan antar sesama, baik keluarga ya Tuhan Yesus, baik sesama jemaat-Mu ya Tuhan dalam nama Yesus. Karena saat
Tuhan komunikasi kami baik, maka kerukunan terjadi ya Tuhan. Kesatuan akan ada ya Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat seluruh umat-Mu. Ya Tuhan yang saat ini mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Bilur-bilur-Mu ya Tuhan yang akan menyembuhkan mereka ya Tuhan. Jika memang penyakit itu berasal dari kuasa kegelapan, pada saat ini pun kami hancurkan kuasa-Mu iblis penipu yang menyebar penyakit kepada seluruh jemaat Tuhan. Kami ikat, kami hancurkan kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena firman Tuhan berkata, segala nama yang dapat disebut di langit, di bumi, di bawah bumi tunduk dalam nama Yesus. Engkau iblis, kuasa dari neraka dihancurkan engkau dalam nama Yesus. Demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu, pendidikan anak-anak ya Tuhan. Baik Tuhan, studi semuanya Tuhan Yesus. Yang kuliah Tuhan diberkati oleh Tuhan. Engkau akan membuat perbedaan kepada orang benar dan kepada orang fasik Tuhan. Engkau Tuhan akan memperlihatkan ya Tuhan perbedaan itu. Pada hari-hari terakhir Engkau akan memperlihatkan dengan jelas ya Tuhan. Supaya seluruh umat manusia mengetahui bahwasanya Tuhan adalah Tuhan yang adil ya Bapa. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu, seluruh umat-Mu, seluruh usaha pekerjaan umat-Mu, semua diberkati oleh Tuhan. Sepanjang kami memiliki roh yang takut akan Engkau ya Tuhan. Hidup di dalam koridor-Mu, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kami akan terus terpelihara ya Tuhan Yesus. Sekalipun badai mengamuk di setiap keliling kami Tuhan. Namun perlindungan Tuhan sempurna bagi seluruh umat-Mu ya Tuhan. Sempurna setiap keluarga-keluarga diberkati oleh Tuhan. Hidup dalam kekudusan Tuhan. Hidup dalam kebenaran Tuhan. Supaya nyata kuasa-Mu dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan setiap doa-doa kami kepadamu Tuhan. Kami sungguh yakin dan percaya bahwasanya Engkau Tuhan mendengar menjawab doa kami. Nah, kami akan melihat jawaban doa kami sempurna dan segera ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Segala kuasa kegelapan, Engkau roh-roh jahat, penghulu-penghulu udara yang menghalangi setiap doa kami sampai di hadirat Tuhan. Kami ikat, kami hancurkan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Demi nama Tuhan Yesus. Melainkan apa yang kami ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kami lepaskan di bumi terlepas di sorga. Segala kuasa Tuhan ada menaungi seluruh sidang jemaat-Mu. Menaungi seluruh keluarga gembala sidang ya Tuhan. Dengan darah Yesus menutup bungkus seluruh umat-Mu ya Tuhan. Tutup bungkus setiap usaha seluruh umat-Mu ya Tuhan. Pekerjaan umat-Mu diberkati oleh Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Terima kasih. Puji Tuhan, kita akan masuk kepada renungan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan naikkan pujian ini. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagi segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Katakan anugerah-Mu, 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 semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu,
Mari kita akan berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami rindukan kuasa Tuhan terjadi atas kami malam hari ini. Kami rindu Tuhan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sampaikanlah ya Roh Kudus, supaya semua kami diberkati oleh Tuhan. Segala roh jahat yang akan mengganggu dalam bentuk apapun dihancurkan di dalam nama Yesus. Dengan roh-roh udara pun yang ingin mengganggu kami, yang mengalihkan pikiran kami, diusirkan di dalam nama Yesus. Biarlah kami menjadi orang-orang yang menang di dalam Tuhan saat malam hari ini. Apapun itu Tuhan, kami tetap mensyukuri untuk kebaikan Tuhan. Kami siap untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ya Roh Kudus, pimpin kami sampai kepada akhirnya. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Saudara sekalian, kita bersyukur untuk anugerah Tuhan yang luar biasa. Kita akan mendengar renungan firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma 1 ayat 16-17 dengan judul Kuasa Injil untuk Keselamatan. Mari saya udah bagikan itu di screen saudara sekalian, kita akan baca sama-sama. Roma 1 ayat 16-17, 1, 2, 3, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalam nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Latar belakang ayat ini adalah salah satu pernyataan Paulus yang paling kuat tentang Injil. Paulus tidak malu dengan Injil karena ia tahu bahwa Injil bukan hanya berita biasa, tetapi kekuatan Allah yang membawa keselamatan bagi semua orang yang percaya. Pelajaran Injil adalah kekuatan Allah. Injil memiliki kuasa untuk mengubah hidup manusia. Dalam dunia yang sering mencari solusi di luar Tuhan, kita diingatkan bahwa hanya Injil yang dapat menyelamatkan dan membawa kehidupan sejati. Apakah kita telah merasakan kuasa Injil dalam hidup kita? Ini sebagai renungan buat kita sekalian. Apa betul-betul kuasa Injil itu ada dan kita rasakan dalam kehidupan kita? Tentunya kita dimenangkan oleh karena Injil Tuhan. Kita mengenal Yesus Kristus oleh karena pemberitaan Injil oleh seseorang, atau pendeta atau hamba Tuhan, atau melalui melihat kesaksian di media massa, dan sebagainya. Dan kita merasakan bahwa Injil itu tidak bisa dihambat. Jadi memang Injil Tuhan ketika semakin dibabat, maka disitulah semakin bertumbuh dengan luar biasa. Dan kita melihat tokoh-tokoh Injil dari Kristen, yaitu para martir itu adalah sebagai taburan. Ketika mereka sempat dibunuh dan mati di situ, maka justru dimatikan satu orang, tetapi kuasa Injil itu akan tetap menyebar dan luar biasa. Dan sekarang gangguan Injil Tuhan itu luar biasa. Banyak orang menolak Injil Tuhan, menolak Yesus Kristus sebagai juru selamat, dan menolak keberadaan Tuhan yang maha kuasa itu. Tetapi Injil tetap ada. Dan nanti pada akhirnya akan dibuktikan bahwa pengikut-pengikut Kristus itu akan tetap abadi. Yang kedua, keselamatan untuk semua orang. Paulus menegaskan bahwa keselamatan tidak terbatas pada golongan tertentu, tetapi untuk semua orang yang percaya. Ini memanggil kita untuk tidak pilih kasih dalam menyampaikan Injil, tetapi menjangkau siapa saja dengan kasih Kristus. Saya percaya ketika orang memiliki kasih yang murni daripada Tuhan Yesus Kristus, maka dia mengabarkan Injil itu kepada siapapun. Yang penting dia itu adalah manusia. Dan justru kita melihat bahwa orang-orang yang paling ada di titik bawah secara ekonomi, orang-orang yang memiliki pergumulan, itulah orang-orang yang sebenarnya membutuhkan Injil, membutuhkan berita baik. Oleh sebab itu kita tidak boleh pilih kasih kepada siapapun, Injil harus tetap diberitakan. Yang ketiga, berbicara hidup oleh iman. Kebenaran Allah dinyatakan dalam Injil yang memanggil kita untuk hidup oleh iman.
Hidup oleh iman berarti percaya penuh pada janji Tuhan dan berjalan sesuai dengan kehendak-Nya meskipun kita mungkin belum melihat hasilnya. Saya ulangi, hidup oleh iman berarti percaya penuh pada janji Tuhan, kemudian berjalan sesuai dengan kehendak-Nya meskipun kita mungkin belum melihat hasilnya. Hidup oleh iman itu adalah hidup yang betul-betul percaya, dan kalau orang percaya karena melihat, yaitu saya sebut sebagai iman juga belum iman yang murni, itu masih iman Thomas, saudara. Tetapi kita hidup oleh iman itu adalah mempercayai sesuatu yang kita belum lihatnya. Tetapi itulah kehidupan orang-orang percaya, hidup karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan saya ulangi, iman yang benar adalah iman percaya, iman yang berarti percaya kepada apapun yang dilakukan oleh Tuhan adalah yang terbaik. Kalau kita hanya mengimani kepercayaan kita sendiri, tentunya manusia sudah jatuh dalam dosa dan keinginannya pasti tidak sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Dan kita tahu bahwa manusia itu memiliki mental yang masih manja. Kadang apa-apa itu harus, yang disebut Tuhan mengasihi itu harus memberi dan sebagainya, harus melindungi dan sebagainya, diberikan masa depan yang baik dan sebagainya. Memang ada bagian itu, saudara. Saya pernah mengajarkan tentang teologi kemakmuran juga kita butuhkan, tetapi teologi penderitaan juga kita butuhkan. Teologi kemakmuran artinya membuktikan bahwa ada Tuhan yang mengasihi kita, yang menjamin seluruh kehidupan kita. Jadi ada pembuktian bahwa Tuhan itu hadir sebagai Immanuel. Artinya orang Kristen juga butuh kaya, butuh diberkati oleh Tuhan, tetapi sebagai bukti daripada Tuhan yang memberkati kita. Jadi pencarian kita bukan harta kekayaan, dan sebenarnya orang yang terjatuh dalam segala godaan itu bukan karena jadi kaya, tetapi keinginan untuk menjadi kaya itu. Jadi biarlah kalaupun kita kaya oleh karena berkat Tuhan, karena Tuhan yang memberi, bukan karena keinginan kita. Tetapi saya melihat bahwa penderitaan juga dibutuhkan untuk setiap kita, untuk membangun iman kita dari iman kepada iman. Dan kita sedang merebut banyak hal tentang yang terjadi di LA itu. Dan tadi saya boleh mendapatkan gambaran daripada ketua sinode kita tentang bagaimana yang harus kita lakukan terhadap teman-teman kita di sana. Karena begini, karena itu juga ada gereja yang tidak terbakar, tetapi ada masjid juga yang tidak terbakar. Ada anak Tuhan yang diselamatkan, tetapi ada juga anak-anak Tuhan yang memang sampai mereka itu mengadakan ibadah di lokasi runtuhnya rumah, salah satu rumah jemaat di situ. Jadi kita tidak bisa mengukur ini gara-gara ini dan sebagainya. Tetapi rujukannya banyak tadi, saudara sekalian. Jadi rujukannya banyak yang dikasih oleh Pak Rubin Adi itu. Jadi intinya adalah bahwa ada hal yang memang kita nggak mengerti kenapa itu terjadi. Dan gambaran tentang Ayub juga membuktikan bahwa beberapa sahabatnya itu kan jadi salah akhirnya, menyalahkan Ayub dan sebagainya. Tetapi yang indah adalah bahwa sahabat-sahabat Ayub itu dipulihkan oleh karena doa si Ayub. Itu luar biasa. Jadi ketika doa Ayub disampaikan untuk sahabat-sahabatnya, maka sahabatnya dipulihkan juga. Dan kita tidak bisa sepihak saja. Jangan kita bersandar kepada medsos. Medsos kan rame itu, saudara sekalian ya. Rame tentang kejadian di LA ini ya. Dan ada yang menghubungkan karena ini maka begini. Dan ada yang menggambarkan gambaran antara Gaza dan juga Amerika atau LA gitu loh. Jadi kita jangan terpengaruh oleh itu, saudara sekalian. Karena pada dasarnya orang-orang beriman pun juga kadang diizinkan Tuhan untuk mengalami penderitaan. Jadi Tuhan adil lah lakukan segala sesuatu. Nah, sebagai aplikasi, saudara sekalian, apakah kita masih merasa malu untuk membagikan Injil?
ingatlah bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Jadi waktu kita menginjil kepada orang lain, memberitakan kabar baik, sebenarnya istilah kata bukan kita yang sekedar ngomong, tetapi saya percaya bahwa di dalam Injil itu ada kekuatan Allah. Allah selalu menolong kita. Bagaimana kita ngomong, bagaimana kita melakukan segala sesuatu, Tuhan pasti tolong kita. Dan oleh sebab itu, kadang juga iblis memang menjadikan kita itu menjadi malu dan sebagainya. Tetapi orang yang sungguh-sungguh sebelum melakukan penginjilan, sebelum mengabarkan Injil melalui kata-kata kita, mulut kita, ketika kita berdoa sama Tuhan, pasti Tuhan akan kasih kekuatan kepada kita. Bagaimana kita dapat menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan Injil kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi saya percaya bahwa hari-hari ini adalah orang sedang melihat bagaimana kekristenan kita sebagai orang pribadi, itu yang mereka lihat. Jadi mereka sudah mungkin agak antipati terhadap nama Yesus, Alkitab, pohon Natal, aksesoris gereja dan sebagainya. Tetapi ketika Tuhan sedang berbicara melalui kehidupan kita yang menjadi saksi, maka itu bisa menjadikan yang lebih kuat untuk menjadikan mereka itu, oh iya benar bahwa orang ini nggak cuma speak ngomong-ngomong saja, tetapi memang ada bukti. Jadi itu adalah penginjilan yang efektif. Saya pernah sampaikan bahwa penginjilan yang berhasil itu adalah friendship evangelism atau penginjilan persahabatan. Maka jadilah sahabat bagi saudara-saudara kita. Maka apapun yang kita katakan, mereka kalau sudah jadi sahabat itu lebih menerima dibandingkan belum menjadi sahabat dan kita kasih sesuatu yang baik, istilah kata kita kasih mutiara pun nanti terjadinya kayak memberikan mutiara ke cungur babi yang nggak tepat begitu. Atau gambarannya kita ingin mempercantik si babi itu, kemudian kita mandiin, kita kalau itu babi wanita maka kita kasih bedah, kasih lipstik. Nah, apa yang terjadi? Kita kasih pakaian dan sebagainya, kita kasih kalung lah, kayak kita kasih gelang. Kemudian kita lepas, maka babi itu akan kembali ke kubangannya. Jadi nggak berarti apa bagi saudara. Jadi intinya adalah berubah karakter daripada seseorang itu. Nah, nanti saudara sekalian ketika usai ibadah malam ini, mari kita berdoa dengan isi itu. Kita berterima kasih atas kuasa Injil yang membawa keselamatan bagi saudara sekalian. Dan saya percaya bahwa kita juga bingung ya, kenapa Anda ini bisa percaya kepada Tuhan Yesus dan kemudian menjadi Kristen. Kadang-kadang itu juga anugerah yang luar biasa yang tidak terkira. Jadi kita mensyukuri untuk itu semuanya. Terima kasih Tuhan sehingga aku boleh memiliki pandangan dan juga pilihan yang tepat. Akhirnya aku mengetahui jalan yang sesungguhnya di dalam Kristus itu. Terima kasih Tuhan. Yang kedua, berikan kami keberanian untuk tidak malu akan Injil dan untuk hidup oleh iman. Jadi kita membutuhkan keberanian yang dari Tuhan saja. Oleh sebab itu kita meminta kepada Roh Tuhan, Tuhan berikan aku roh yang tidak malu untuk mengabarkan Injil, tidak malu berkata Yesus adalah Tuhan, dan kemudian kita juga tidak malu menggunakan apa adanya yang kita miliki saudara sekalian. Tentunya saudara paham aksesoris Kristen itu bagaimana dibanding dengan kepercayaan lain. Saya lihat ada orang juga yang tetap menggunakan aksesoris itu seperti mengelabui lah, bahwa mereka itu kayaknya bukan Kristen dan lain sebagainya. Tetapi biarlah kita mulai memiliki hati, tidak bagus ya seperti itu. Jadi Kristen ya Kristen saja begitu ya. Nah itu kemudian yang ketiga kita berdoa, pakailah kami untuk menjadi saksimu dan memberitakan kabar baikmu kepada dunia. Nah kita diutus saudara, kita eklesia, kita itu diambil daripada dunia yang gelap, kita disucikan, dikuduskan, dilayakkan, kemudian kita diutus kembali
untuk memberitakan Injil Tuhan di tengah dunia ini, saudara. Kita bersyukur, dan itulah yang saya bisa sampaikan malam hari ini. Dan selanjutnya kita akan berdoa, kemudian kita akan tutup. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur untuk anugerah Tuhan yang luar biasa. Jadikan kami kuat Tuhan dalam iman, jadikan kami tidak malu mengakui Yesus sebagai Tuhan, dan biarlah kami tetap melakukan tindakan kami Tuhan, lidah mulut kami, pakaian kami, aksesoris kami, sebagaimana kami anak-anak Tuhan yang terus ada di dalam anugerah dan kemurahan Tuhan saja. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kami, jadikan kami menjadi terang dan garam dunia, supaya dunia boleh tahu tentang Injil Tuhan, tentang Yesus Kristus melalui kami. Terima kasih Tuhan, berkat jemaat Tuhan yang sudah hadir pada saat malam hari ini, diberkati oleh kekuatan Roh Tuhan saja. Terima kasih, mengucap syukur untuk semuanya, dan kami bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa. Puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan, sekali saya akan mematikan share screen-nya ini, saudara. Saya agak lupa tadi. Bentar ya. Ya, sudah selesai, puji Tuhan. Terima kasih teman-teman sekalian sudah hadir pada saat malam hari ini, dan berikutnya kita akan coba share screen begitu ya. Jadi teman-teman juga bisa ikut menyanyi dan kemudian bisa berdoa secara terbuka. Cuma saran saya nanti dibuatlah landscape saudara sekalian supaya lebih jelas bisa membacanya begitu ya. Puji Tuhan, terima kasih untuk kehadiran malam hari ini. Kita akan tutup doa malam hari ini yang sudah hadir. Terima kasih, puji Tuhan. Kita akan tutup. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kiranya berkat untuk malam hari ini, semuanya disembuhkan yang sakit dan juga yang sudah sembuh dipulihkan oleh Tuhan, dan biarlah segala diberkati oleh Tuhan, dan urusan keluarga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menjamah satu persatu Tuhan, ekonomi, keuangan, masa depan keluarga ada dalam tangan Tuhan. Kiranya berkat di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati kita malam hari ini, sehingga kita boleh tetap dalam anugerah Tuhan sampai Tuhan datangi dua kali. Yang percaya katakan amin. Tuhan berkati kita. Boleh buka mic-nya. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan Selamat berkati. malam. Halo.